Sesuai keyakinan saya Muslim, mencari keberkahan karena kerjaan yang mulia. Ini kerjaan yang mulia. Itu adalah beternak, mengembala domba. Ini ajaran Rasul kita dari pertama sampai akhir itu beternak domba. Terus harta Muslim itu, harta yang Muslim itu adalah peternakan domba, kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini kita berkunjung di salah satu peternakan yang berada di Kebak Kramat, Karanganyar, yang bernama Berkah Nadira Farm. Nah, nanti di sini kita akan tanya-tanya seputar ternak yang ada di sini kepada sang ownernya langsung. Oke, maka dari itu jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya juga untuk di subscribe agar nggak ketinggalan video-video dari kami. Oke, jangan di skip, ikuti terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triyono Sarjana Hukum. Saya bekerja di Polres Sragen. Pekerjaan utama saya itu. Terus saya ini tinggalnya di Madiantoro, desanya Pulau Sari, kecamatannya Kebak Kramat, kabupatennya Sragen. Untuk peternakan di sini namanya Berkah Nadira Farm. Berkah Nadira Farm. Ya, Berkah Nadira Farm. Di samping itu saya di Karanganyar ini sebagai Ketua HPDKI Karanganyar, Ketua Himpunan Peternakan Kambing Domba Indonesia di wilayah Karanganyar. Itu Mas Bayu. Terus mulai beternak itu sejak tahun kapan, Pak, di sini? Awal beternak itu tidak saya sengaja. Di 2018 saya mencari hewan kurban. Waktu itu saya beli 2 ekor hewan kurban. Saya tertarik melihat 2 ekor domba jantan yang kecil itu kambing kacang. Waktu itu 2018 saya beli dengan harga 2.100.000 dapat 2 ekor. Nah, mulai itu saya tertarik beternak. Bila ada kesempatan saya sambil sambang di warga binaan saya, karena warga binaan saya yang ada di Masaran Sragen sana mayoritas adalah pedagang kambing, mayoritas adalah UKM dari usaha tahu. Jadi sana limbahnya luar biasa. Satu desa itu ada 45 UKM usaha tahu. Nah, di situ saya tertarik belajar di situ bersama mereka 2-3 bulan. 2019 saya mulai tertarik, mulai seneng. Saya di hari raya kurban itu 2019 awal-awalnya saya itu bisa menjual 19 ekor. Itu rasanya luar biasa, seneng. Itu Mas Bayu. Kalau di sini saya bahasanya sini gadu-gadu. Gadu-gadu itu ada yang ada di sekitar saya. Kalau itu harganya terjangkau saya ambil, di samping itu saya kembangkan di sini. Di samping itu untuk kebutuhan sendiri, karena saya peternak itu katanya Mas Bayu tadi harus cerdas, harus pintar. Jadi nanti warga sekitar mau akikoh saya layani. Jadi hasil ternak kita pakai akikoh, kita pakai mungkin syukuran, kita pakai untuk tempat sate.
Itu. Jadi sini gado-gado, ada kambing, ada domba, ada domba dorper, ada crossbur, ada kambing kacang, ada Jawa randu, ada Garut, gado-gado pokoknya Mas Bayu. Komplit ya Pak? Ya, komplit. Terus jumlah populasi di sini itu untuk sementara ini ada berapa ekor Pak? Untuk sekarang ini populasi sedikit Mas Bayu, 75 ekor. 75 ekor. Untuk perputaran saya rata-rata di sebulan itu, Amin Sewu, kalau posisi aman di kandang itu 75 ekor. Untuk perputaran kadang-kadang saya juga ngambil dari luar. Sebulan itu saya di kisaran 30-40 ekor. Sebagian untuk akikos, sebagian teman-teman kalau kepingin breeding kita sediakan bibit-bibit dari hasil dari sini, kita keluarkan, kita masukkan lagi, kita kawinkan dengan domba kita yang pejantan yang baik. Itu Mas Bayu. Kalau untuk kapasitas kandang ini muat berapa ekor Pak? Untuk kandang ini kalau untuk pengemukan breeding sekitar 200 insya Allah muat, 200-150 muat. Terus alasan memilih beternak itu dari Bapak apa sih? Alasan saya sesuai keyakinan saya Muslim, mencari keberkahan karena kerjaan yang mulia, ini kerjaan yang mulia. Itu adalah beternak, mengembala domba. Ini ajaran Rasul kita dari pertama sampai akhir itu beternak domba. Terus harta muslim itu, harta yang muslim itu adalah peternakan domba, kambing. Terus di sini fattening dan breeding itu digunakan semuanya Pak? Saya semuanya. Saya semuanya. Karena di sini saya juga tidak bisa mencukupi. Mencukupi gimana? Ini kan kapasitas 75, ini juga terisi ya keluar masuk. Jadi sebagian kita gunakan sendiri, sebagian kita ngambil dari luar. Kita gemukan, hasil breeding kita gemukan, setelah itu kita potong sendiri untuk kebutuhan akikoh kita sendiri, untuk kebutuhan sate, untuk kebutuhan yang lain-lain kita pakai produknya sendiri. Kalau kekurangan baru kita ngambil dari luar. Terus resep pakan di sini kalau hijauannya itu diberikan secara langsung segar, apakah disilase terlebih dahulu Pak? Kalau hijauan di sini bahasanya luwes Mas Bayu. Jadi ya kadang kita dikasih segar, pagi kita ada yang motong rumput di lahan kita, setelah itu sore kita chopper atau kita potong pakai mesin, setelah itu kita kasihkan. Pakan sini sederhana aja, limbah yang ada di sekitar kita manfaatkan, kita optimalkan. Jadi tidak ada resep tersendiri. 2 kali sehari, jadi pagi bisa kita kasih pakan, pakannya sederhana banget. Kita bisa kasih pakan, terus sama sore itu Mas Bayu. Nah dari hijauannya tadi menggunakan rumput apa saja Pak kira-kira? Untuk rumput di sini di lahan saya, ini di belakang kandang ini ada rumput, kanan kiri ada rumput. Ini ada pakcong, ada gama umami, ada jazibar, ada red napier, ada Guatemala, ada odot. Terus ada legumnya juga Mas Bayu. Legumnya ini ada indigo vera juga. Itu Mas Bayu. Untuk pakan kita jadi memanfaatkan lahan di sekitar kandang kita. Karena lahannya juga terbatas nih Mas Bayu. Di sini kawasannya kawasan industri, mungkin dekat dengan perkotaan. Jadi kita menyesuaikan yang ada. Terus ransum di sini menggunakan enggak Pak? Untuk ransum ya ala kadarnya Mas Bayu. Yang ada di sekitar kita, limbah yang ada di sekitar kita olah sebaik-baiknya sesuai kebutuhan domba itu. Domba maupun kambing. Alhamdulillah walaupun sederhana, penambahannya juga lumayan juga Mas Bayu. Hasil dagingnya juga bagus, lemaknya sedikit. Alhamdulillah di kisaran 1 bulan itu berat bisa 3 kilo. Alhamdulillah 3 sampai 4 kilo. Ini udah lumayan Mas Bayu. Terus penanganan saat ternak sakit itu di sini ditangani sendiri, apakah memanggil dokter hewan? Kalau peternak itu harus jeli Mas Bayu. Peternak itu harus jadi dokternya sendiri di ternaknya.
Jadi saya apa-apa saya kerjakan sendiri. Jadi di samping saya kerjanya sebagai Polri. Ya. Jadi kalau sebelum berangkat saya meluangkan waktu ngasih makan itu sambil saya melihat gerak-geriknya domba ini, domba atau kambing. Kalau gerak-geriknya tidak sewajarnya, baru saya cek satu persatu apa yang saya perlukan. Oh, mungkin kalau diare, cepat saya kasih obat diare. Oh, kalau nafsu makannya kurang, saya berikan vitamin, antibiotik lain sebagainya. Jadi harus pandai-pandai sendiri untuk menghemat pengeluaran, Mas Bayu. Iya, betul. Terus pemberian obat cacing di sini dilakukan berapa bulan sekali, Pak? Untuk pemberian obat cacing 2 sampai 3 bulan, Mas Bayu. 2 bulan sampai 3 bulan. Untuk apa nggih? Karena sini pakannya yang tadi ada rumput segar, mungkin dari bawah banyak cacing untuk menghindari cacing tidak meluas. Kita berikan secara berturut-turut 3 atau 2 bulan sekali. Terus suka duka berternak yang dirasakan sampai saat ini apa, Pak? Dari dukanya dulu. Dukanya banyak, Mas Bayu. Namanya saya backgroundnya bukan peternak, saya kuliahnya bukan juga peternak. Saya ini otodidak, belajar dari teman-teman. Ya banyak, saya pernah mengalami itu sebulan itu dari breeding kita itu saya mati 20 itu pernah mengalami. Jadi 20 ekor, 20 cemple saya mengalami. Tapi itu bukan untuk patah semangat, itu malah sebagai penyemangat saya. Saya koreksi, alhamdulillah dengan adanya belajar, dengan adanya musibah tadi, alhamdulillah sekarang kematian itu paling antara 1 sampai 2%, Mas Bayu. Itu untuk cemple. Terus dari sukanya apa, Pak? Sukanya kita banyak teman. Kita bisa jalan-jalan kemana karena domba. Kita bisa jalan-jalan ke Jakarta, kemana. Tidak ada batasannya. Mau pangkatnya apa, mau kerjanya apa. Kita sesama ternak itu adalah saudara. Jadi tidak ada batasnya. Kita belajar bersama-sama, berkah bersama-sama, sukses bersama-sama. Iya. Terus metode penjualan di sini itu menggunakan metode online apakah offline, Pak? Untuk metode penjualan ya kita bisa dari mulut ke mulut, terus mungkin ya pakai online juga gitu. Jadi dua-duanya ya dua-duanya kita ini. Jadi peternak itu saya harapkan teman-teman semuanya tidak ke saya pribadi ini teman-teman, khususnya di Karanganyar ini saya mengharapkan peternak itu harus cerdas, memanfaatkan peluang yang ada. Jadi jangan peternak itu melulu pada ternak, pokoknya digemukan, breeding, beranak enggak. Tapi kita harus menyiasati, harus tahu penjualannya gimana, harga yang baik itu bulan apa, itu kita harus tahu. Biar kita tidak apa, biar kita tidak rugi, biar untung. Ya. Untuk yang terakhir, Pak, di sini motivasi peternak dari Bapak itu memberikan semangat peternak seluruh Indonesia itu apa, Pak? Motivasinya? Motivasinya ya seperti awal tadi, karena beternak ini berkah. Insya Allah kalau kita beternak ini pakai hati, ini adalah hewan yang bernyawa, ciptaan Allah, kita sayang. Insya Allah dari keberkahan itu, insya Allah kita dapat keuntungan yang tidak terduga-duga. Baik keluarga sehat, hasil ternaknya penjualannya baik. Pokoknya banyak sekali, Mas Bayu. Ini teman-teman kalau kepingin adem ayem, tenang, insya Allah beternak itu pekerjaan yang mulia. Ya, mungkin itu, Pak, yang saya tanyakan seputar ternak yang ada di kandang ini. Semoga ternaknya selalu sehat dan populasinya semakin bertambah banyak ya, Pak. Matur sembah nuwun Mas Bayu atas kunjungannya. Mohon maaf, ini saya ini masih belajar. Saya mengajak bersama-sama, ayo kita khususnya di Karanganyar kita bersama-sama bergandeng tangan. Kita bergandeng tangan. Sesama peternak itu bukan lawan, bukan musuh, tapi peternak ini adalah saudara.
bukan pesaing tapi bersaudara. Kita bersama-sama, baik penjualan, pemeliharaan, ilmu kita jangan pelit-pelit, kita bagi. Itu aja Mas Bayu, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.